ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Sebentar kami akan memuji Engkau, mengelulukan nama-Mu. Kiranya setiap pujian kami yang kami naikkan kepada-Mu membawa harum bagi-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya menyapa lagi dengan kata shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada wajah bersukacita, wajah berseri. Boleh dong salam kiri dan kanannya. Katakan haleluya. Kita mau memuji Tuhan sebab Dia Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya tetap selalu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi dan habis rayaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya tetap selamanya, tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi dan habislah rayaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, haleluya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, haleluya. Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib, dan langit dan bumi memuji Dia, haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Semua langit dan bumi memuji Dia, Yesus Tuhan Sang Raja kita. Firman-Nya akan disampaikan, menguatkan setiap kehidupan kita, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Sebab karena firman Tuhan kita hidup. Biarlah setiap kita bisa menangkap setiap yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita katakan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Saya undang hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Kembali kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang maha besar, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur segala jagat raya, dan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang hari ini kami datang kepadamu dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur. Engkau Allah yang sama, yang masih ada sampai hari ini. Engkau Allah yang besar, dari awal sampai akhirnya dunia ini. Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang juga pegang kendali atas kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang memposisikan dirimu sebagai Bapa kepada kami, karena Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan, dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu dalam suatu doa, dalam suatu ibadah. Karena Engkau memimpin kehidupan kami dari hari ke hari sampai hari ini. Dan 1 minggu lagi Engkau memelihara hidup kami. Begitu banyak persoalan yang tidak kami pahami, begitu banyak masalah yang tidak kami mengerti, namun pada akhirnya kami melihat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Dan Engkau melakukannya karena Engkau mengasihi, bukan karena kami pandai, bukan karena kami kuat, tetapi justru Engkau mengasihi kami. Dan semuanya ini Engkau lakukan adalah karena Engkau ingin supaya kami bahagia, supaya kami hidup bersukacita di dalam hidup yang kami hidupi di dunia ini, bersama keluarga kami dan juga bersama Engkau. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin supaya kami bergabung untuk diberkati oleh Engkau. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi?
sebab Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti, dan Engkau yang paling peduli. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Halo, apa kabar? Sukacita ya? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bersukacitalah senantiasa. Ya, dan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Masa sih? Iya, maksudnya kalau hatimu murung, hatimu kesel, ya itu jadi sumber. Ya, ada teman saya kalau lagi kesel, dia keliling-keliling, dia makan aja tuh, restoran sini, restoran sono gitu kan, rezekinya banyak tuh ya. Kalau dia lagi murung, pas dia periksa gulanya tinggi. Gitu ya. Ada yang karena murung gitu ya, dia diem aja gitu ya. Dia pas diperiksa darahnya naik gitu ya. Cobalah kau bersukacita di dalam Tuhan, kau nikmati hidup ya, karena Tuhan juga nggak ingin engkau susah ya, karena Dia ingin supaya engkau juga bahagia bersama dengan Dia. Itulah bedanya kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Tuhan yang peduli, begitu ya. Jadi bersukacitalah, bersukacitalah, belajar bersukacita dalam segala hal. Tapi kita bukan mau membahas ini, apa yang Roh Kudus ingin berbicara kepada kita. Ayo kita baca satu ayat ya, oke? Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dah. Pengkhotbah bilang, ya, jadi bersukacitalah. Allah itu Dia tidak hanya memberikan hidup, tidak hanya memberikan penghidupan, juga Dia ingin membentuk keluarga. Keluarga untuk membahagiakan siapa? Ya membahagiakan manusia termasuk kita. Dalam hari-hari yang sia-sia yang kita kerjakan di bawah matahari, kira-kira begitu ya. Jadi rupanya pengkhotbah ini mau berbicara sedikit tentang keluarga. Gitu ya. Halo. Jadi suruh berbahagialah. Gitu. Jadi Allah itu kalau kita resapi gitu ya, secara sederhana lah, Dia memberikan hidup, juga kehidupan, juga Dia ingin membentuk keluarga untuk membahagiakan, karena Dia tahu hidup kita ini di bawah matahari itu hidup yang sia-sia gitu. Jadi supaya ya ada senang-senangnya lah gitu. Kok gitu sih ya? Ya pokoknya Allah itu niatnya baik tuh. Ditulis dalam pengkhotbah. Jadi keluarga itu adalah karunia Allah. Engkau, istrimu, anakmu, atau kalau istri suamimu, anakmu, itu karunia Allah tuh. Jadi, tetapi itu dikatakan karunia Allah kalau keluarga itu keluarga yang beriman dan Tuhan adalah segala-galanya di keluarga itu. Baru engkau bisa merasakan bahagia, baru engkau bisa merasakan sukacita,
baru engkau bisa merasakan keluarga itu adalah anugerah Allah. Ayo kita baca. Amsal pasal 19 ayat yang ke-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Allah. Halo, satu keluarga ada istri, ada suami, begitu ya. Nah ini kan rupanya si suami ini, dalam Amsal ini Salomo tuh bilang, jadi kalau istrimu di rumahmu, istri yang berakal budi, istri yang baik, itu anugerah. Anugerah. Kenapa begitu? Ya itu tadi, karena dia ingin engkau bahagia. Bahagia dia bentuk tuh. Itu sebabnya kalau keluarga adalah anugerah, itu adalah keluarga yang memang Tuhan adalah segala-galanya. Jadi keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang berharap sepenuhnya. Jadi istrimu jadi istri yang berakal budi, punya hikmat, kasih sayang, dan engkau merasakan itu adalah anugerah. Gak usah dipeta-petain, diluas-luasin ya. Kau rasakan aja. Kalau belum, ya berarti mungkin keluargamu belum menjadikan Allah segala-galanya. Gitu ya. Pak Pendeta tapi begini, tapi begono. Nanti jadi panjang. Ya, gitu. Sebab firman Tuhan bicaranya gitu. Keinginan hati Tuhan supaya keluargamu bahagia. Supaya pada akhirnya engkau berkata, itu adalah anugerah. Nah, hal yang pertama merupakan anugerah kalau keluarga itu menempatkan Tuhan menjadi segala-galanya dalam keluarga itu. Kalau bukan Tuhan bagaimana Pak Pendeta? Ya beda lagi. Belum tentu bahagia. Ini kan keluarga yang bahagia. Keinginan Tuhan kan supaya bahagia, walaupun kau kerja di bawah matahari itu kan sia-sia gitu ya. Supaya bahagia. Kalau yang utama adalah harta bagaimana Pak Pendeta? Ya coba aja. Enggak bakalan bahagia. Bisa berebutan. Bukan nggak mungkin main bunuh-bunuhan ada tuh. Ya udah kita tidak terlalu jauh ya. Jangan terlalu menyimpang. Jadi sederhana kan? Keluarga adalah karunia Allah. Kalau keluarga itu menempatkan Allah segala-galanya dalam keluarga itu. Nanti kata Salomo, keluargamu, istrimu akan menjadi seorang yang berakal budi. Salomo ini sangat mengagung-agungkan istri. Dia mengagungkan. Apalagi, halo, keluarga dikatakan bahagia. Bukan keluarga itu mengagung-agungkan saja, tapi setiap anggotanya harus menjadikan Tuhan sebagai penolongnya. Jadi setiap anggotanya tuh, ya suaminya, ya istrinya, anak-anaknya, siapa lagi yang ada di situlah, gitu ya. Itu keluarga itu akan menjadi dikatakan karunia Allah kalau setiap anggotanya itu menjadikan Tuhan sebagai sesuatu penolong. Apalagi kepala rumah tangganya tuh. Kalau tadi istrinya, sekarang suaminya ini. Waduh.
itu harus merupakan orang yang saleh. Contohnya Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Siapa lagi? Nuh. Kita bacalah satu ayat ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi tadi kita udah bahas lebih dalam, keluarga itu disebut karunia Allah kalau anggota keluarganya itu semuanya tuh menempatkan Tuhan sebagai penolongnya yang utama, yang paling utama, selalu mengandalkan Tuhan. Kan ada ayatnya, kalau mengandalkan manusia itu apa? Terkutuk. Jadi anggotanya juga, ini satu keluarga, waduh, keluarga yang bahagia, bersuka cita. Bukan karena hartanya banyak, bukan karena asetnya berlimpah-limpah, itu juga penting. Tetapi ada yang lebih penting. Nah, yang berikutnya tadi itu adalah kalau setiap anggotanya, terutama itunya, kepala keluarganya. Contohnya tadi Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, dan seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ayub juga ya, tapi nggak usah kita baca lah ya. Itu dia. Jadi prinsip-prinsip sederhana tetapi penting gitu ya. Sederhana tapi penting, gimana tuh? Jadi penting tapi sebenarnya nggak sukar. Asal kita betul-betul mempercayai. Iya Pak Pendeta, saya percaya Tuhan itu maha besar. Emang benar. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Firman Tuhan berkata, bahkan bintang-bintang aja namanya kalau dipanggilin atu-atu pada keluar tuh absen. Bisa di absen. Tuhan yang mengatur itu jagat raya, makanya nggak ada yang tabrakan. Tapi kita juga percaya Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Kita masih ada, kita harus mengucap syukur. Ya Tuhan, gitu ya. Siapa aku ini, gitu. Walaupun sama tetangga-tetanggaku nggak dianggap, sama saudaraku apalagi. Memelas banget sih. Tetapi Engkau mengasihi aku, gitu. Jadi keluarga itu adalah karunia Allah. Kalau anggota keluarganya juga, gitu. Jadi sederhana ya. Allah ingin membentuk. Jadi bukan cuman hidup, bukan cuman kehidupan, tapi dia juga ingin memberikan kebahagiaan dalam hidup yang singkat ini, dalam hidup yang sia-sia ini di bawah matahari. Kejemur matahari kan jadi tua, bukan? Jadi hitam. Saya kalau proyek baru mulai ya cuma dikit ya. Saya itu bukan cuman insinyur di kantor saja. Yang penting-penting saya terjun. Saya periksa sendiri. Walaupun bawahan saya juga insinyur. Ya, saya periksa sendiri. Pelnya, asnya, boplangnya, gitu ya. Sampai di atas juga. Karena saya menyukai juga. Dan karena begitu hitam. Ketahuan, ada proyek baru mulai, hitam. Gitu.
Walaupun pakai topi, pakai helm proyek juga hitam. Di bawah matahari, namanya itu di bawah matahari, gitu ya. Nah jadi biar kiranya keluarga saudara, keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Ya, kalau soal harta sih itu gampang. Buat Tuhan gak ada yang sukar. Ada kebahagiaan yang adanya di dalam sini. Harus menjadi milik kita bersama dengan keluarga. Apalagi, terakhir. Keluarga itu disebut anugerah Allah kalau keluarga itu juga punya sahabat. Iya dong, masa cuman sekotak gitu ya. Harus punya sahabat gitu. Nah siapa sih sahabatnya? Sahabat yang baik adanya adalah gereja. Gereja dalam arti tubuh Kristus dan juga dalam suatu tempat ibadah. Itu adalah saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu seiman. Nah, keluarga adalah anugerah. Dia juga punya sahabat. Kalau hari-hari pertemuan begitu bahagia, begitu gembira, itu punya sahabat. Kita baca satu ayat. Mazmur 122 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi keluarga itu punya sahabat di rumah Tuhan. Dan Daud bilang, aku paling bahagia ketika ditanya, ayo mari kita ke rumah Tuhan. Bahkan Daud bilang, adalah lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuh kalau tabernakel tuh di pelataran, belum ke dalam aja udah sukacitanya udah luar biasa tuh. Gitu ya. Baru di pelatarannya Tuhan aja tuh itu lebih baik kata Daud daripada 1000 hari aku di tempat-tempat yang nggak jelas gitu ya. Itu artinya hati yang sangat rindu, hati yang menyadari kekuatannya adalah Allah, hati yang mengucap syukur sampai dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan. Ya kalau engkau belajar tabernakel tuh ya di pelataran aja tuh udah bagus banget Tuhan gitu ya. Apalagi engkau masuk ke dalam ruang suci, ruang maha suci dan seterusnya. Nah, keluarga itu punya sahabat. Sahabatnya itu gereja. Jadi kata Daud, aku bersukacita. Kalau saudara gimana? Halo? Aduh, Pak Pendeta, hari Minggu lagi, capek deh. Hari ibadah, hari apa sih? Hari Minggu. Kan ada yang hari Sabtu ya, ada yang hari apalah, pokoknya nggak masalah lah gitu ya. Pokoknya hari ibadah gitu, hari ibadah, hari Sabat gitu. Gimana? Gitu aduh capek deh gitu ya. Ya elah gitu ibadah lagi, ketemu dia lagi. Ada yang begitu? Nah, mudah-mudahan nggak ada ya, nggak ada. Gitu. Atau aduh gitu ya, enaknya tidur gitu ya. Tetapi tidak demikian. Aku bersukacita, semangat ya, mau ke rumah Tuhan itu semangat, mau beribadah itu semangat, siap-siap gitu. Waktu saya di NTT bersama beberapa hamba Tuhan gitu ya, kan besoknya mau KKR nih. Saya pas mau bertugas,
salah satu teman saya hamba Tuhan juga. Ya, waktu saya tidur sepatu saya tuh disemir sama dia. Waduh, aku luar biasa. Sebab dia ingin persiapannya tuh ya, jasnya, bajunya udah disiapkan karena besok saya bertugas. Aduh, puji Tuhan. Sepatu saya disemir. Karena hamba Tuhan itu ingin supaya kalau kita dalam suatu ibadah itu betul-betul mempersiapkan diri. Gitu ya. Jadi sahabat itu di rumah Tuhan. Apalagi kira-kira sahabat? Sahabatnya gereja. Ada satu lagi sahabat. Kita baca ya, ayat terakhir ya. Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi juga merupakan sahabat dari keluarga adalah firman. Ini yang saat ini kita dengar, yang saat ini saya bacakan, kita dengar, kita mengimani. Nah, firman itu adalah firman yang hidup, firman itu Allah sendiri. Jadi sahabatnya keluarga dan anggotanya adalah firman, adalah Tuhan sendiri. Kalau engkau baca firman gitu ya, mungkin saja engkau nggak ngerti gitu. Aduh, aku nggak jelas nih, aku perlu pencerahan gitu ya. Dan waktu engkau baca, tahukah saudara, si pemilik firman itu, dia ada di sebelah engkau. Dia siap untuk memberikan penjelasan. Seperti guru yang baik hati. Bukan guru yang marah-marah, guru yang baik hati. Atau seperti sahabat. Atau seperti bapak dan anaknya. Ya, yang dia akan memberikan pencerahan. Itu sahabat keluarga. Jadi hari ini sederhana ya. Dari pengkhotbah kita lihat bahwa Allah punya niat untuk sebuah keluarga. Namun kita harus paham, tadi kita sudah kupas secara sederhana, keluarga itu karunia kalau Allah merupakan segala-galanya di keluarga itu. Dan yang kedua, keluarga itu menjadi bahagia dan karunia kalau setiap anggotanya itu mengandalkan Tuhan. Apalagi kepala keluarganya harus saleh. Atau keluarga itu juga harus punya sahabat. Sahabatnya itu gereja. Dan sahabatnya itu adalah firman. Kalau engkau belum menikmati itu, mungkin ada hal-hal yang belum terpenuhi. Allah masih sama. Allah yang mengasihi. Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang baik. Belajar untuk mengasihi. Tidak pernah ada kata terlambat. Dan dia masih siap untuk memberikan hal yang terbaik bagi kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena pada hari ini dalam suatu persekutuan, dalam suatu ibadah, dan kami masih diperkenankan untuk bertemu dengan Engkau, dan Engkau memperdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu yang semata-mata tujuannya agar kami menikmati kebahagiaan di bawah matahari, di bawah kolong langit ini. Kami percaya Tuhan, semua ini bukan sebab kuat dan gagah atau kepandaian kami, tetapi memang semata-mata karena Engkau mengasihi dan Engkau yang berinisiatif untuk melakukannya bagi kami. Berikan kami kekuatan
agar kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Dan Engkau memberkati keluarga demi keluarga kami, baik kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, sampai yang membantu, atau bahkan ada binatang-binatang peliharaan kami juga diberkati oleh Engkau, karena ada dalam suatu naungan, dalam suatu perlindungan keluarga yang merupakan anugerah Allah. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan karena ada di dalam rumah-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dengan Engkau. Dan hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan aktivitas kami di bawah matahari ini Tuhan. Walaupun hidup yang sia-sia, tapi Engkau mau jadikan hidup itu menjadi hidup yang bahagia. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau sedang bekerja. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah. Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Dijagai dan disertai juga dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi kami. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, ataupun yang sudah retired, yang sudah pensiunkah, Engkau berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan dan berikan umur panjang. Berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Engkau berkati Tuhan, agar keluarga itu menjadi keluarga yang benar-benar menjadi anugerah Allah. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami bisa berkumpul, saat kami bisa bersama-sama bersekutu dalam suatu ibadah dalam ucapan syukur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.